Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman zayyidan, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan dan limpahan nikmatnya sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah sebagai bukti kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita agungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ditya Rali Cahya Utama, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, semester 4, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya. Baik, di sini saya akan memenuhi sebagai kewajiban mahasiswa, yaitu tugas UTS pada mata kuliah Studi Naskah Tafsir Nusantara yang diampu oleh dosen kita, guru kita, yaitu Ustadz Mukhrij Sidki, nafa'anallahu fituli hayatih. Mudah-mudahan beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan yaitu terkait tafsir yang dikarang oleh ulama Nusantara yang begitu terkenal. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan secara singkat terkait tafsir yang dikarang oleh ulama kita yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, atau yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdul Muti Muhammad Ibnu Umar At-Tanara Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara yang berada di Kota Serang atau yang saat ini menjadi Provinsi Banten pada tahun 1815 Masehi atau dalam kalender Hijriah yaitu 1230 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 1314 Hijriah atau dalam kalender Masehi 1897 pada usia 82 tahun. Syekh Nawawi ini merupakan seorang ulama yang namanya ini sangat masyhur di kalangan umat Islam baik di Nusantara maupun di Timur Tengah. Ya, jadi kita punya ulama ini terkenal tidak hanya di negara kita saja, bahkan di negara Timur Tengah atau luar negeri lainnya. Karena apa? Karena karya-karya beliau yang luar biasa. Baik, sekilas terkait biografi beliau. Dalam tafsir ini atau dikenal dalam tafsir
Marah Labid, atau kalau di dunia pesantren itu sering dikenal dengan tafsir Al-Munir. Ini salah satu tafsir Al-Quran yang dikarang oleh ulama Nusantara. Sebetulnya kalau ngomongin tafsir ulama Nusantara itu lumayan banyak. Para ulama-ulama intelektual Nusantara itu banyak yang mengarang tafsir-tafsir. Salah satunya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejak awal di pendahuluannya, beliau menyampaikan bahwasannya dalam mengarang atau menulis kitab tafsir Marah Labid ini, beliau menggunakan atau merujuk pada kitab tafsir standar yang menurutnya ini otoritatif dan kompeten. Di antaranya yaitu kitab Mafatihul Ghalib karya Fakhruddin, kemudian kitab Sirajul Munir karya Asy-Syarbini, kemudian juga ada kitab Irsyadul Aql As-Salim karya Ibnu Su'ud. Juga merujuk pada kitab Tanwirul Miqbas karya Al-Firuz Zabadi. Kitab-kitab ini sebenarnya bisa dibilang jarang beredar dan tidak mudah didapatkan. Nah, tapi saat itu Syekh Nawawi Al-Bantani memperoleh dan menggunakannya sebagai referensi. Adapun corak penafsiran tafsir Marah Labid termasuk penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang teologi dan Syafi'iyah dalam bidang fikih. Kemudian dalam ilmu kalam terlihat pandangannya tentang ru'yah, kemudian arsy, pelaku dosa besar, al-ikhtiyar, al-jabar, dan sebagainya yang cenderung kepada al-asy'ariyah. Selain juga dalam bidang ilmu yang disebutkan di atas, Syekh Nawawi juga dalam tafsirnya menggunakan corak penafsiran isyari, yaitu suatu teknik penafsiran yang biasa dilakukan oleh ulama tasawuf falsafi. Di sana ketika beliau menafsirkan Ar-Ra, ia mencoba mengungkapkan rahasia di balik huruf yang berada di awal surat. Model penafsirannya ini juga dilakukan di tempat lain. Misalnya dalam ayat pertama surat Asy-Syu'ara, beliau mengatakan to sin mim. Ahlu isyarat mengatakan ini adalah isyarat bahwa to adalah tuluhu ta'ala, yang berarti luasnya Allah Ta'ala dalam hal kesempurnaan dan keagungannya. Sin adalah salamatuhu ta'ala, bersihnya Allah Ta'ala dari aib dan sifat kurang. Artinya dengan sendirinya Allah bersih dari semua itu. Kemudian mim adalah majduhu, yang bermakna tingginya Allah Ta'ala dalam kemahamuliaannya dan mulia tanpa batas, dan merupakan isyarat juga bahwa to adalah toharoh, bersihnya hati Nabi Muhammad SAW dari mengada-ngada. Dan sin berarti sayyidatuna, kepemimpinan Nabi atas para nabi dan rasul. Dan mim berarti musyahadatuhu, kesaksiannya Nabi terhadap keindahan Tuhan alam semesta. Jadi kesimpulannya bahwa kitab tafsir Marah Labid ini merupakan salah satu karya ulama Nusantara
yang mana kitabnya ini tidak hanya dikaji di negara kita saja, namun juga dikaji di negara